Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua makhluk itu ada yang menciptakannya, yang maha kuasa dan yang maha esa. Siapa yang maha kuasa dan yang maha esa ini? Adalah zat Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya mengutip dua surat saja, yaitu Qul huwallahu ahad dan Allahus samad. Allahu ahad ini adalah zat Allah yang tunggal dan yang maha esa. Tunggalnya Allah, satunya Allah bukan bilangan, tetapi Allah adalah zat yang maha berkuasa. Tatkala kita mengatakan Allahu ahad, maka tersiratlah hamba-hamba Allah. Di dalam hatinya dia mengenal Allah, yaitu Allah maha esa dalam af'alnya, Allah maha esa dalam sifatnya, Allah maha esa dalam asma'nya, Allah maha esa dalam zatnya. Menyatulah di situ dengan pengetahuan akal gorizinya dan akal ruhaninya, menyatu menjadi sebuah ilmu yakin, naik kepada ainul yakin dan naik kepada hakul yakin, sehingga dia mendapatkan ilmu ahadiyat, menunggalkan Allah, yaitu tajali sifat, tajali af'al, tajali asma, dan tajali dat. Jelas melihat nazirul qalbinya atau akar ruhaninya melihat Allah, sehingga dia setelah mengenal Allah di dalam jiwa dan raganya, masuk ke ayat yang kedua, yaitu Allahus samad. Tatkala mengatakan Allahus samad, dia hanya berharap diri kepada Allah, berpangku tangan kepada Allah. Tidak ada yang bisa melebihi Allah, tidak ada yang kuasa selain Allah, dan dia merasa di dalam dirinya rendah di hadapan Allah, fakir di hadapan Allah. Karena fakir, dia tidak memiliki apa-apa. Dia hidup dihidupkan oleh Allah, dia gerak digerakkan oleh Allah. Segala zuhir dan batin itu semua dia merasa diatur oleh Allah. Ketika dia mengatakan Allahu ahad, Allahus samad, hatinya menyatu, merasa dihadiri oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, dan di dalam dirinya merasa bersama Allah. Timbul Allahus samad yang selanjutnya. Dia berpangku tangan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindungnya, merasa fakir di hadapannya, dan dia la haula wala quwata illa billah. Dia ini adalah tidak merasa memiliki keberdayaan dan kekuatan. Hanya yang memiliki keberdayaan dan kekuatan ini adalah kuasa Allah yang Maha Esa Jalla Jalaluh. Ketika Allahus samad, dia merasa semua makhluk yang nyata ataupun tidak nyata, yang zohir ataupun tidak zohir, ini adalah bersandar diri kepada Allah. Dia roja kepada Allah, bukan rojanya dia penuh permintaan, tetapi kepasrahan kepada Allah. Tatkala Allahus samad, dia bermakrifat kepada Allah, merasa bersama dengan Allah sampai matinya. Dia tidak lepas daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan hamba yang sudah Allahus samad, dia berharap diri kepada Allah,
dia khasyatillah, takut kepada Allah. Tatkala dia berdosa, dia merasa takut dengan dosa itu, tetapi lebih takut kepada Allah dengan siksa azab Allah. Tatkala mendengar siksa azab Allah, yang dia pandang adalah Allah maha besar dan lebih besar ampunannya ketimbang dosa yang dilakukannya. Tatkala dia berdosa, bergegas, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allahus Samad, tatkala dia beramal kebaikan pun tidak merasa bahwa ini adalah amal yang akan menyelamatkan dia, amal baiknya untuk menyelamatkan, mendapatkan ridho Allah. Justru mungkin tatkala dia Allahus Samad melakukan amal kebaikan, itu mungkin akan menjadi sebuah undangan siksa yang dia melakukan dalam amalan itu, yaitu amal kebaikan. Karena di dalam diri amalnya dia merasa sudah paling baik. Orang yang sudah Allah Samad, semuanya dia menuruti, mengikuti dari Al-Jalal ataupun Al-Jamal, Baliyat ataupun nikmat. Ini semuanya adalah haza min fadli rabbi. Barulah dia akan merasakan sebuah kenikmatan hidup dalam menjalani kehidupan bahtera di alam dunia ini sampai nanti ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kabayan, rahmat mubarak.